Puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Waktu kita tidak banyak, tetapi saya rindu Bapak Ibu Saudara hari ini firman Tuhan dapat kita terima dengan baik dan memberkati serta mengubah kehidupan kita. Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan masih berkaitan dengan tema kebangkitan Kristus. Dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia atau untuk Yesus dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa? Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ayat yang ke-9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat siapa Bapak Ibu? Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Di bawah perikop ini saya memberi judul khotbah saya, judulnya bebas Bapak Ibu Saudara. Judul khotbahnya adalah khotbah tanpa kata-kata. Khotbah tanpa kata-kata. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Saya yakin sebagai orang Kristen, kita sering mendengarkan khotbah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang 5 tahun terakhir setiap hari Minggu pasti dengar khotbah? Boleh angkat tangannya. Datang ke gereja dengar khotbah. 5 tahun terakhir termasuk pandemi. Kalau saya tanya 10 tahun mungkin ada juga yang mengangkat tangan. Mungkin bahkan sekarang di zaman sosial media ada yang setiap hari dengarkan khotbah. Jadi sudah ribuan khotbah mungkin yang sudah kita dengar sampai dengan hari ini. Dan dari begitu banyak khotbah yang kita dengar, saya kalau bisa dikatakan mungkin sudah ribuan khotbah yang saya dengar selama hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, dari ribuan khotbah yang kita dengar, maka buat saya umumnya cuma 20 sampai 30 atau 40 yang benar-benar masih diingat, masih mengena gitu Bapak Ibu Saudara. Ada statement-statement, ada istilah-istilah yang kita dapatkan ketika kita mendengar khotbah Bapak Ibu Saudara, dan kata-katanya masih sangat sangat nempel di pikiran, di ingatan gitu. Ada istilah-istilah khotbah yang benar-benar menarik dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau saudara pernah dengar ada khotbah yang kita dengar, kalimatnya berkata, Tuhan itu kalau datang, kalau menolong tidak pernah terlambat, ya kan? Tapi dia juga tidak pernah terlalu cepat. Itu gara-gara ada istilah dari khotbah yang sampai hari ini masih kita ingat. Lalu kemudian waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Itu kalimat atau statement yang kita dengar. Ada juga yang bilang jawaban doa itu ada 3, ada tidak, ada ya, ada juga apa? Tunggu, sabar. Itu kan sebetulnya tidak ada di Alkitab, tapi statementnya itu masih kita ingat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Tuhan buka jalan, maka tidak ada yang apa? Menutupnya. Itu istilah-istilah yang kita bisa ingat. Tetapi dari ribuan khotbah yang mungkin kita dengar, hari ini saya ingin
menyampaikan ada satu statement yang menarik yang masih bisa kita pelajari sampai hari ini, bahwa ada pernyataan yang berkata bahwa mendengar tidak sama dengan mendengarkan. Mendengar tidak sama dengan apa? Mendengarkan. Ada yang pernah dengar khotbah ini? Kenapa? Karena mendengar itu adalah kemampuan fisik kita, dari indera pendengaran kita, sehingga orang bisa mendengar tanpa effort gitu. Tanpa ada usaha lebih gitu ya kan. Dan begitu juga kalau kita datang ke gereja dengar khotbah Bapak Ibu Saudara. Ada di antara kita yang kalau dengar khotbah ada yang mendengar, tetapi ada juga yang mendengarkan. Dari sini kita bisa melihat perbedaan antara yang mendengar dan mendengarkan. Mendengar sepertinya tidak ada effort. Orang bisa dengar khotbah sambil main catur Bapak Ibu Saudara. Di handphonenya. Dan saya menemukan itu di mana? Di sini Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat yang sambil dengar khotbah dari Pak Gembala lagi semangat-semangat dia main catur, skakmat gitu Bapak Ibu Saudara. Saya sampai geleng-geleng. Dia dengar tetapi belum tentu apa? Mendengarkan. Karena mendengarkan butuh effort, butuh usaha. Mendengarkan itu artinya memahami. Mendengarkan itu artinya memberikan respon. Mendengarkan itu berarti punya tekad untuk mentaati apa yang didengar. Dan yang menariknya Bapak Ibu Saudara, mendengarkan itu bukan hanya menggunakan telinga. Karena ada orang yang mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan melihat dia juga bisa mendengarkan. Mencium juga kali gitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ada orang bilang gini, ini kayaknya susunya udah basi deh gitu ya. Basi ini menurut gue, coba deh lo cium. Ya, begitu kita cium, basi. Padahal nggak pakai telinga, tapi kita dengar bahwa statement dia bahwa susu ini sudah apa? Sudah basi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi orang mendengarkan ada effortnya, ada hal yang lebih gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus yang saya percaya bahwa dia adalah pengkhotbah yang paling hebat di seluruh dunia. Sepanjang sejarah manusia, kalau ditanya siapakah pengkhotbah paling hebat, paling keren, orator yang paling hebat Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa sepakat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setiap kali Tuhan Yesus berkhotbah, ia selalu mengakhiri dengan sebuah statement. Biarlah mereka yang mempunyai telinga hendaknya apa dikatakan? Mendengarkan. Maka dengan demikian kita melihat ada superioritas, ada hal yang lebih tinggi, yaitu mendengarkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hal yang menjadi challenge ketika hari Minggu di gereja termasuk di sini adalah dua hal. Bagaimana bisa mempersiapkan atau menyampaikan firman Tuhan, pesan firman Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan, challenge-nya adalah bagaimana kita benar-benar bisa mempersiapkan diri untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Jadi sebagai seorang pengkhotbah misalnya, challenge-nya adalah untuk hari Minggu ketika berkhotbah adalah bagaimana bisa mempersiapkan diri untuk mendengarkan pesan Tuhan. Demikian juga kepada setiap Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian. Bapak Ibu Saudara harus siap benar-benar mempersiapkan diri untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Ada orang yang bilang begini, dengar khotbah dia bilang gini, wah Pak Pendeta khotbahnya keren banget gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pernah kayak begitu? Pernah gak Bapak Ibu Saudara nyamperin pendeta dan bilang, Pak pendetanya khotbahnya luar biasa keren. Pernah begitu Bapak Ibu Saudara? Jangan-jangan persoalannya bukan karena khotbahnya yang keren. Tapi jangan-jangan persoalannya memang baru kali itu lu mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi sebetulnya khotbahnya ya sama aja. Tetapi karena mendengarkan firman Tuhan, jadi menganggap bahwa khotbah atau pesan firman Tuhannya itu apa Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang paling penting siapapun kita, yang paling penting adalah kita harus benar-benar siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan buat setiap kita. Khotbah yang secara teologi dikatakan buruk sekalipun,
Tapi kalau itu menyentuh jiwa seseorang, menjamah setiap orang, menjamah seseorang, maka khotbah yang buruk sekalipun Bapak Ibu Saudara, itu memiliki kuasa yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Kristus, dengan Juru Selamat kita, saya merenungkan bahwa ada dua hal yang paling tidak harus kita syukuri dalam hidup kita. Apa? Ada dua hal yang harus kita syukuri. Yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berbicara. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara dan kita harus bersyukur. Karena kalau Tuhan tidak berbicara, repot kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kita hidup dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulutnya Allah. Kita hidup dari janji-janji Tuhan. Sejak awalnya kita tahu bahwa pada mulanya adalah Allah, adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia datang mengambil rupa sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara. Itu tanda karena Tuhan adalah Allah yang berbicara. Ia menjadikan segala sesuatunya, maka semuanya jadi karena perkataannya. Kalau kita bisa raih mujizat, kalau kita bisa disembuhkan, kalau kita bisa ditolong, kalau kita bisa diampuni, kalau kita bisa dibela, diangkat, maka itu semua karena Tuhan berkata dan kata-katanya itu menjadi janji buat setiap kita. Kalau saya duduk situ saya bilang amin Bapak Ibu. Iya kan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita syukuri adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Tetapi yang kedua, yang perlu kita syukuri adalah Ia bukan hanya Tuhan yang berbicara kepada kita, namun Dia Tuhan yang mendengarkan kita. Saya highlight di sini Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan yang mendengarkan kita. Bahkan ketika kita nggak bisa berkata-kata, bahkan ketika kita nggak bisa ngomong, bahkan ketika kita bahkan memang benar-benar tidak bisa berbicara, tetapi Ia tetap Tuhan yang mendengarkan kita. Bahkan ketika cuman air mata yang menetes Bapak Ibu Saudara, bahkan yang membanjiri pipi kita, yang membasahi bantal kita, kita tahu Tuhan tetap mendengarkan. Makanya ada lagu apa tuh? Apa tuh yang tiap tetesan air mata tuh lagunya gimana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ah? Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tuhan mendengarkan. Dia mendengarkan kita ketika orang lain tidak tahu apa yang kita rasakan. Sekitar kita, orang yang dekat kita gak tahu apa yang kita rasakan. Tetapi Tuhan mendengarkan kita. Nih mari kita pikirkan bersama nih Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan. Bayangkan nih Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang maha semuanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Dia masih mau mendengarkan manusia seperti lu semuanya Bapak Ibu Saudara, seperti saya. Dia maha kuasa, Dia maha besar, tapi masih mau mendengarkan kita. Maaf ya, saya bilang lu Bapak Ibu. Dia masih mendengarkan kita Bapak Ibu Saudara. Karena dibutuhkan kerendahan hati. Maka benarlah bahwa Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba. Karena Ia datang untuk mendengarkan kita Bapak Ibu Saudara. Manusia, Ia mendengarkan kita. Bagaimana kalau kita jadi Tuhan Bapak Ibu Saudara? Jadi terhadap Tuhan kita bisa melihat bukan cuma soal tentang apa yang Ia katakan, tetapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya keinginan, kerinduan dan kesiapan untuk meluangkan waktu mendengarkan kita. Kalau saya duduk situ saya bilang amin Bapak Ibu Saudara. Bayangin Bapak Ibu, Dia udah tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia udah tahu apa yang kita pikirkan. Sebelum kita ngomong, Dia udah tahu. Setuju Bapak Ibu Saudara? Tapi Dia masih mau mendengarkan kita. Itu butuh kerendahan hati.
Dia kepo dalam tanda kutip tapi masih sopan Bapak Ibu Saudara. Apa-apa kamu bilang apa kira-kira gitu. Padahal udah tahu, betul nggak? Ini menarik dan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Nikodemus datang ngomong, Tuhan dengarkan. Wanita Samaria yang ketemu di sumur, Tuhan mendengarkan. Wanita yang berkata asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tuhan dengarkan, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan pasti mendengarkan. Bahkan yang bikin kita sebel, ahli Taurat, orang Farisi, didengerin juga sama Tuhan. Padahal orang Farisi, ahli Taurat, dia maunya Tuhan mendengarkan dia, tapi dia maunya Tuhan mendengarkan, padahal dia tidak mau dikasih tahu Bapak Ibu Saudara. Dia nggak mau dengar-dengaran. Iya kan? Dan bukan itu saja, orang yang menghina Yesus, yang mengolok-olok Yesus, yang meludahi Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus, Tuhan Yesus tetap mendengarkan. Kalau saya ada di situ saya bilang, haleluya. Betul? Kita harus bersyukur kepada Tuhan bukan karena Ia mengatakan sesuatu maka semuanya jadi, tetapi yang kedua karena Ia mendengarkan. Pak, Bu, kita sekarang hidup dalam keadaan dunia yang memang udah gak lagi ngerti tentang prinsip mendengarkan. Iya kan? Karena ada orang yang bilang gini, communicator yang terbaik, seorang yang mampu punya ilmu komunikasi yang terbaik sebetulnya adalah pendengar yang baik Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Pendengar yang baik adalah komunikator yang terbaik. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang mau mendengarkan sih mau gitu. Tapi sampai pada batas dia tersinggung. Kalau dia tersinggung, dia pergi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ada orang mau mendengarkan tetapi motivasinya untuk berdebat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Bapak Ibu Saudara mendengarkan kita. Itulah sebabnya saya bilang kita membutuhkan yang namanya khotbah tanpa kata-kata. Ketika Tuhan mendengarkan kita, tetapi ada pesan yang kuat yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu udah makan siang? Masih lanjut kita? Lanjut. Pak, kita semua suka dengar khotbah tanpa kata-kata. Kalau ada orang yang sakit, dia harus masuk rumah sakit. Pak, Bu, orang yang masuk rumah sakit kadang-kadang memang gak perlu dikhotbahin, datang aja, kunjungin. Itu sudah jadi khotbah tanpa kata-kata. Ada orang yang berduka karena ditinggal, karena ada yang meninggal. Gak perlu banyak ngomong, cukup ada aja di sampingnya. Itu sudah menjadi khotbah tanpa apa? Tanpa kata-kata. Karena itu saya katakan semua orang itu suka khotbah tanpa kata-kata. Sama-sama bilang sama saya, khotbah tanpa kata-kata. Apa sih khotbah tanpa kata-kata? Saya jelaskan singkat. Yang pertama, sebuah pesan kehidupan yang kuat sehingga mampu menyentuh kehidupan seorang lain dan menghadirkan perubahan dan keajaiban. Pesan, sama-sama bilang sama saya, pesan. Yang kedua, khotbah tanpa kata-kata adalah sikap hidup. Sama-sama bilang sama saya, sikap hidup yang berdampak tanpa embel-embel yang tidak penting, tanpa micin, tanpa bumbu-bumbu. Tapi ada sikap hidup yang apa? Yang berdampak. Yang kedua, yang ketiga, khotbah tanpa kata-kata adalah jawaban. Sama-sama bilang sama saya, jawaban. Jawaban dari berbagai-bagai pertanyaan dan masalah. Jadi ada kalanya kita ketemu jawaban dari masalah kita, bahkan bukan dengar khotbah Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bulan, kita pikir bulan bisa khotbah nggak? Bisa, bulan bisa khotbah Bapak Ibu Saudara. Karena dia bercahaya, tapi cahayanya bukan dari dia. Cahayanya adalah refleksi dari cahaya matahari. Jadi orang bisa tetap hidup dalam kegelapan, hidup di tengah-tengah kegelapan dan bercahaya kalau dia punya hubungan dengan matahari. Kan bulan bisa khotbah gitu ya Bapak Ibu. Bahkan khotbah tanpa kata-kata, ketika kita melihat saja, kita merenungkan alam ini. Kami memuji kebesaran-Mu ketika kulihat semua ciptaan tangan-Mu. Langit dan bumi menceritakan perbuatan tangan Tuhan.
Itu menjadi khotbah tanpa kata-kata, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang kemudian, khotbah tanpa kata-kata adalah solusi dalam pengharapan. Ada orang yang tidak dengar khotbah, tetapi dia melihat khotbah tanpa kata-kata, mendengar khotbah tanpa kata-kata, dia menemukan solusi yang membuat dia berpengharapan. Tidak menyerah, tidak putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah proses untuk mewujudkan khotbah dalam kata-kata. Ada proses untuk mewujudkan khotbah tanpa kata-kata. Yang pertama, kita akan belajar dari peristiwa Maria, Marta, dan Lazarus. Yang pertama, mewujudkan khotbah tanpa kata-kata yang kita sukai semua dimulai dengan sebuah relasi yang unik dan spesial. Relasi yang unik dan spesial. Apa yang unik dan spesial? Maria, Marta, dan Lazarus ini adalah 3 orang satu keluarga yang punya hubungan relasi yang unik dengan Tuhan Yesus. Berbeda dengan murid-muridnya, tetapi para sarjana setuju dan kita bisa juga menyimpulkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang menjadi sahabat bagi Yesus. Berbeda dengan murid-muridnya. Saya bayangkan 3 kakak beradik ini tempat di mana Tuhan Yesus mungkin kalau lagi senggang bawa popcorn nonton Netflix sama-sama gitu kali ya Bapak Ibu. Di mana Tuhan Yesus bawa kentang sosis dan chicken wing. Waduh, kalau siang-siang gini enak ya. Lalu kemudian makan sama-sama. Hanya untuk ngobrol, beda sama murid-muridnya, agak jaim dikit gitu. Tapi kalau mereka jadi sahabat di saat-saat yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Apalagi ahli Taurat dan orang Farisi gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menarik adalah mereka tinggal di sebuah desa yang bernama apa? Betania. Kata Betania ini memiliki arti rumah dari pohon ara. Artinya rumah dari pohon ara, tapi maknanya Betania itu artinya rumah yang welcome. Sama-sama bilang sama saya, yang welcome. Yang menyambut. Tahukah Bapak Ibu Saudara, perwujudan khotbah tanpa kata-kata dimulai dari relasi yang unik ketika kita menjadikan diri kita sebagai rumah yang menyambut Tuhan Yesus. Kalau kita selalu welcome kepada Kristus, maka kita percaya ada hal-hal ajaib yang bisa terjadi. Inilah yang saya sebut sebagai khotbah tanpa kata-kata. Pak, Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu WL, singer, pemain musik untuk menghadirkan Tuhan. Di rumah cukup angkat tangan, buka suara, Tuhan hadir. Di tempat pekerjaan kita lagi stres. Di satu kotak begitu Bapak Ibu Saudara, kita lagi stres, kita cuma bilang Tuhan, saya perlu Engkau hari ini, saat ini juga. Tuhan hadir Bapak Ibu Saudara. Waktu kita nyetir mobil, naik kereta Bapak Ibu Saudara, di belakang Gojek, air mata menangis, mengalir gitu, bingung. Bulan depan bayar tagihan bagaimana? Kita bilang Tuhan, saya perlu Tuhan. Saat itu juga Tuhan hadir. Terus saya duduk di tengah, saya bilang amin Bapak Ibu. Mungkin gak ada yang ngalamin. Kita gak perlu datang ke gereja, cukup di kamar kita, tempat air mata jatuh di sana selalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir. Selama kita welcome, selama kita menyambut Dia, maka Kristus selalu ingin hadir dalam hidup kita. Diwujudkan dari relasi yang unik, yang spesial. Untuk selalu menyambut Tuhan Yesus. Yang kedua, perwujudan khotbah tanpa kata-kata terjadi pada saat peristiwa yang buruk terjadi. Peristiwa yang apa? Buruk yang terjadi. Yang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Dari gak enak badan sampai sakit parah Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari apa? Gak enak badan. Pernah gak ngalamin? Dari gak enak badan, mungkin cuma batuk-batuk, demam, tiba-tiba sakit parah Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi pada saat peristiwa buruk terjadi? Kirim pesan buat Tuhan. Perhatikan, pada saat yang buruk terjadi, kirim pesan buat Tuhan. Yang terjadi terhadap Maria, Marta, dan Lazarus, mereka kirim orang untuk kirim pesan. Pesannya adalah,
Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang apa? Sedang sakit. Masih ingat ceritanya kan? Dia kirim orang, datengin Tuhan Yesus lagi khotbah. Mungkin dia udah goyang-goyang begini. Tuhan Yesus pasti udah tahu ini orang pasti mau ngomong sesuatu, betul nggak? Tapi Tuhan Yesus khotbah, permisi Pak Yesus, saya mau ngomong sesuatu tapi mohon jangan mengganggu. Tapi saya tahu juga sih, pasti ini dicatat dalam Alkitab kan gitu ya kan. Dia bilang, dia yang engkau kasihi sedang apa? Sedang sakit. Dia kirim pesan pada saat peristiwa buruk terjadi. Dan Tuhan balas sebuah kalimat bahwa penyakit ini tidak akan membawa apa dikatakan kematian. Tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Justru ketika kesulitan terjadi, hal yang buruk terjadi, kirim pesan, pesan diterima. Nah Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan bahwa pembawa pesan buru-buru datang kepada Maria dan Marta. Lalu kemudian mereka tanya, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang Lazarus gak bakalan mati. Senang gak Bapak Ibu Saudara? Senang. Kalau kita dengar pesan dari Tuhan, kita bersuka cita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin berkuasa dalam hidup kita. Apalagi kita tahu pada zaman itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Mereka sudah melihat apa yang Tuhan Yesus perbuat. Apa yang ia katakan itu terjadi. Makanya ketika mereka dapat pesan, saya percaya itu sebuah berkat yang luar biasa. Khotbah tanpa kata-kata. Cuman dibilang, engkau Lazarus tidak bakalan mati. Tapi yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ketika realita berbeda dengan pesan yang didengar. Ketika apa? Pesan yang didengar berbeda dengan apa? Dengan realita kehidupan. Karena realitanya dari enggak enak badan, sakit parah, sekarat, sampai pada akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Mati. Coba bayangin, 4 hari Tuhan Yesus tidak datang. Hari pertama, yes, Lazarus tidak mati. Hari kedua, bukan tambah baik, tambah parah, betul nggak? Sampai pada akhirnya Lazarus mati Bapak Ibu Saudara. Maka yang terjadi adalah bingung. Sama-sama bilang sama saya, bingung. Kenapa ya? Kenapa ya? Mengapa ya? Kalau udah bingung begini Bapak Ibu Saudara, kalau saya jadi Maria dan Marta Bapak Ibu Saudara, maka yang kita cari siapa? Pembawa pesan tadi. Sini lu. Lu bilang apa? Tuhan bilang apa? Betul nggak? Orang kalau udah bingung, nyalain orang lain. Lu bilang apa? Iya kok, bilang Tuhan bilang tidak akan membawa kematian kok. Tidak akan mati. Lah ini mati. Ini pasti gara-gara lu nih. Coba cek lagi. Itulah sebabnya diperlukan saat ini atau kondisi ini mendengarkan dari sekedar mendengar. Amin. Ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan supaya kita dengar adalah bahwa bukannya Tuhan berkata Lazarus tidak akan mati. Tetapi tidak akan berhenti, tidak akan berakhir saat kematian. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan tidak akan berakhir pada saat kematian. Berarti mati bukan akhir maksudnya. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Tapi bukankah mati adalah akhir? Hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum berakhir, belum end Bapak Ibu Saudara. Terus saya duduk di situ, saya bilang amin. Kalau Tuhan bilang belum selesai, maka belum selesai. Orang bilang sudah selesai, lu mampus lu, udah habis lu. Kalau Tuhan bilang belum selesai, belum selesai. Yang menentukan selesai, akhir adalah Tuhan. Karena dia Alfa dan Omega. Kalau dia bilang sudah selesai, itu berarti karena ada permulaan baru yang Tuhan mau berikan buat kita. Jadi kalau Tuhan bilang belum selesai, belum selesai. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kematian bukan akhir.
Kalau saja ia mendengarkan, kematian belum akhir. Pak, Bu, kita harus bersyukur kepada Tuhan bukan hanya karena kata-kata Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Tetapi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena dari kata-kata dalam Alkitab, jangan sampai kita mengabaikan koma. Jangan sampai kita bilang titik kalau Tuhan masih bilang koma, koma. Belum berakhir, bukan selesai. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian, pesan Tuhan, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, realitas selanjutnya adalah kematian kekuburan. Sampai di kuburan Tuhan gak datang. Sampai di kuburan baru Tuhan datang maksudnya. Tiba-tiba muncul. Kalian baik-baik saja? Pak, Bu, yang terjadi adalah marah dong, ya kan? Sampai Marta bilang, Tuhan kalau lu datang duluan, kalau kamu datang, pasti Lazarus tidak mati. Itu marah. Pak, Bu, kalau marah-marahlah sama Tuhan. Tapi jangan lari dari Tuhan. Kenapa? Karena di atas kayu salib Tuhan berkata, Bapa, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Tuhan tidak marah, Tuhan tidak kecewa, Tuhan tidak lari daripada kita. Ia tetap mengambil langkah salib, jalan salib Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana mewujudkan khotbah tanpa kata-kata? Ketika Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada kita. Maksudnya apa? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengar nggak pesan Maria dan Marta? Tuhan dengarkan nggak? Dengar, betul? Setuju? Tuhan tahu nggak apa persoalan mereka? Pasti tahu. Artinya Tuhan dengarkan nggak? Tuhan dengarkan. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada Lazarus karena kalimat dari Maria dan Marta kepada pembawa pesan kan sederhana. Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Kan gak dijelasin maunya apa, minta sembuhkah, minta matikah, beliin obatkah, kan gak dikasih tahu. Cuman bilang dia yang engkau kasih sakit. Nah Tuhan adalah yang mendengarkan. Dia menjawab untuk menunjukkan kasih-Nya kepada Lazarus. Karena mereka bilang dia yang engkau kasih. Apa yang dilakukan? Apa bentuk kasih yang dinyatakan kepada Lazarus? Karena ada sebuah ekspektasi. Kalau Tuhan sayang harusnya Tuhan jawab dong. Betul gak? Iya kan? Kalau Tuhan gak jawab berarti Tuhan gak sayang dong. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengukur sayangnya Tuhan sama kita? Waktu kita gak dikasih rumah, gak dikasih suami, gak dikasih istri, gak dikasih berkat, berarti Tuhan gak sayang? Kan gak gitu. Betul gak? Tuhan dalam kekayaan kasih karunia-Nya ingin menyatakan kepada kita betapa dia sayang. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Lazarus untuk membuktikan kasih-Nya yang besar? Yang pertama, Tuhan mengizinkan Lazarus mengalami kebangkitan sebelum Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Betul? Tuhan Yesus saja belum ngerasain mati dan bangkit. Lazarus ngerasain duluan. Cicipin dulu. Tuhan sendiri belum ngalamin, diizinkan karena Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya. Yang kedua, kematian Lazarus adalah jawaban kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Kenapa? Karena Maria Marta minta kesembuhan, Maria Marta harus tahu bahwa Tuhan bukan hanya penyembuh. Kalau kita minta sama Tuhan menyembuhkan, kita harus tahu bahwa Ia bukan hanya Tuhan penyembuh bagi kita. Kalau kita minta Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, Dia bukan penyedia segala yang kita perlukan saja. Kalau kita minta Tuhan jaga dan lindungi kita, Dia bukan pelindung dan penjaga kita saja. Tetapi Dia adalah Tuhan yang membangkitkan kita yang sudah mati. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Dia berkata sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketiga, kebangkitan Lazarus menceritakan kepada kita hari ini
sebagai kesimpulan bahwa Lazarus adalah pengkhotbah tanpa kata-kata, Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah mencatat Lazarus mengatakan sesuatu. Alkitab tidak pernah menuliskan Lazarus mengutip atau mengucapkan sesuatu. Betul? Ketika Lazarus dibangkitkan, ia duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian dikatakan orang banyak datang bukan hanya mau melihat Yesus, tetapi mau melihat siapa, Bapak Ibu? Lazarus. Lazarus tetap diem aja, gak ngomong apa-apa. Betul Bapak Ibu Saudara? Bahkan Alkitab mencatat ahli Taurat orang Farisi juga merencanakan untuk membunuh dia karena dia banyak orang yang percaya kepada Yesus. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir khotbah ini saya simpulkan, Lazarus adalah kita. Sama-sama bilang sama saya, kita. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, senggol dia. Cari yang kita cuekin dari tadi, bilang sama dia, Lazarus adalah kamu. Lazarus adalah saya. Amin. Kita bisa jadi pengkhotbah tanpa kata-kata. Karena apa yang dilakukan Tuhan? Yang dilakukan Tuhan adalah memindahkan orang dari mati kepada hidup. Dari hidup kepada kemerdekaan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kenapa Lazarus adalah pengkhotbah tanpa kata-kata untuk menjelaskan kepada kita? Mungkin kita nggak bisa banyak ngomong, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita yang tadinya mati, dibangkitkan oleh Tuhan, kita bisa menjadi pengkhotbah tanpa kata-kata. Mari kita hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Karena kita tahu bahwa ia sudah menjadi jawaban bagi kita.